Sebelumnya di tempat berbeda, tampak Eka yang baru saja menutup teleponnya segera beranjak dari duduknya. Kebetulan ruangan di kantornya saat ini sangatlah luas. Jika dilihat banyak terdapat barang elektronik, sebuah sofa, bahkan lemari pakaian pun ada. Pokoknya semi apartemen, karena letaknya pun di lantai paling atas, berdampingan dengan ruangan direktur utama, yaitu Pak Wira Keusuma, yang juga adalah ayah Eka sendiri. Ia pun melangkah dan kini telah berdiri. Ia masih melihat tampilan dirinya yang pagi ini memakai jas kemeja putih dasi dan celana kain. Namun kini keningnya mengenyit karena tampak dirinya sangatlah rapi. Maka ia pun berpikir ada baiknya berganti. Kepalanya menggelengkan karena penampilan saat ini masih kurang srek. Maka ia pun segera melepas jas kemeja putih pun ia copot beserta dasi, lalu mengambil baju berkerah berwarna putih. Karena pastinya para peserta menggunakan jas, dasi, dan celana kain tentunya, selaknya para pembisnis di acara penting. Ia lalu mengambil ponsel iPhone dan tak lupa mengambil tas kerjanya yang telah lengkap. Pak Andri, lama tak berjumpa, balas Eka sambil mengulurkan tangannya bersalaman dengan pria bernama Andri itu. Iya Pak, bagaimana kabar Pak Ar? Alhamdulillah sehat. Oh iya, sampai lupa. Ada apa ya Pak? Tanya Pak Andri. Yang juga baru ngucapin terima kasih nih karena sudah membantuku join Telesindo, kata Eka. Oh itu, kan atas perintah Pak Ar dan juga Pak Wira. Iya, VKTP-nya aku masih pinjam ya. Meski hari ini sih. Oh gitu Pak, jadi sudah selesai nih ceritanya bermain drama di sana. Tanya Pak Andri membuat Eka tersenyum. Ya sudah cukup lama Pak. Sudah saatnya aku memperbaiki apa yang semestinya. Jawab Eka membuat Pak Andri tampak mengangguk-angguk. Oke guys, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih dekat lagi. Betah sih, tapi ada yang mesti aku selesain hari ini. Jawab Eka menggunakan mobil kesayangannya Ranger Rover hitam. Maka saat ini ia dalam perjalanan menuju kantor anak perusahaan. Dalam mobil Eka tampak sedang memikirkan. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Udah berangkat? Ternyata Pak Wira yang sedang berada di luar negeri menelponnya. Sudah di jalan ya? Ada apa? Tanya Eka. Oh hati-hati saja menyetirnya. Tentu saja ya. What happened ya? Ada. Betul sekali tebakmu Maison. Ngerti jika ayah ingin memerintahkan kamu untuk suatu kerjaan. Apa itu ya? Tidak bisakah kamu secepatnya mendatangi perjanjian kita di pihak Senjaya Group? Mestikah dilakukan di kantor mereka? Kan tinggal Art. Ya sudah, ayah harap kamu bisa menyediakan waktu untuk mereka. Biar mereka juga bisa mengenalmu lebih dekat lagi. Oke ya, Art akan kabari besok setelah meeting hari ini. Sip. Oke, ayah tutup ya. Assalamualaikum. Namun Eka kembali mengabaikan masalah yang ayahnya katakan tadi dan lebih fokus ke masalah yang ada di depan matanya. Sebentar lagi ia akan membuat orang-orang yang berada di kantor Telesindo bungkam dan dia pun telah menyediakan materi presentasi. Karena semua peserta meeting telah tiba, maka Eka pun telah menyalakan lampu sein kirinya untuk masuk ke dalam kantor Telesindo. Sepertinya para security paham jika pemilik mobil itu adalah salah satu peserta meeting dan tak berani. Dengan dibantu oleh salah satu staf yang pernah memerintahkan Eka untuk mencuci mobil dan tak memberikan sepeser pun uang setelahnya, maka Eka pun yang selesai memarkir sejenak duduk diam tanpa mematikan. Karena biasanya ia langsung saja masuk ke dalam ruangan meeting jika meeting diadakan di kantor cabang di US. Kala Eka masih berada di negara itu, namun sekarang kondisinya semua sama di mata mereka. Maka itulah yang membuat Eka betah menjadi CS. Dari kejauhan Eka menatap 4 orang CS sedang membersihkan di depan kantor. Ia pun menarik nafasnya dalam-dalam dan sedikit sesak mengingat kenangan mereka selama ini. Eka membanting dan tak mengungkiri bahwa dirinya sedikit merasa kesedihan.
Karena pastinya setelah hari ini, semua orang yang berseragam biru, bahkan Pak Warto sendiri, akan menghormatinya. Melihat Eka turun dari mobil, staf yang pernah memerintah dirinya menatap mengernyit. Lah, pagi Pak, kata Eka tersenyum ramas saat berada di depan staf itu. Udah gak jadi CS lagi lo ya? Udah naik jabatan jadi supir, hehe, kata staf itu membuat. Lah, terus bos lo mana? Gue lihat lo sendiri doang turun dari mobil. Bos aku udah di dalam, Pak. Kebetulan beliau menelpon suruh datang ke ruangan karena ada sesuatu yang ingin. Keempat CS yang tiba melihat Eka pun ikut menatapnya dengan mengernyit. Mereka pastinya bertanya-tanya kenapa Eka ada di sini. Mas Eka, salah satu CS melambaikan tangannya dan dibalas dengan Eka pun mengangkat tangannya. Permisi Pak, aku masuk dulu ya. Sip, sukses ya. Terima kasih Pak. Maka Eka meninggalkan staf itu yang masih sibuk di luar mendekati keempat CS yang juga berhenti bekerja. Pantas lu gak datang hari ini, ujar salah satu CS. Iya mas. Kerja di mana lo sekarang? Kerja di cabang perusahaan lain mas. Si grup Sima Telesindo, jawab Eka. Oh, pasti lo udah bukan CS lagi kan? Salah satu CS cewek pun berucap. Iya mbak, hehe. Terus. Udah jadi bos juga nih kawan kita si Eka. Si mbaknya bisa aja. Ya udah, aku ke dalam dulu ya mbak. Oke deh, jangan lupa sering-sering mampir ke ruangan kita. Ruangan kita loh ya. Jangan sudah sukses tapi lupa mah. Mbak bisa aja. Eka gak akan lupa kok sama kalian. Ya sudah, permisi ya, jawab Eka lalu ia pun kembali melangkah menuju ke lift. 15 menit sebelumnya, tampak acara meeting telah dimulai. 2 MC telah berada di panggung. Jelas saat ini di bagian meja dan 4 BOD telah duduk dan didampingi oleh Pak Haris besertai istri dan juga Melani. Karena biar bagaimana mereka bertiga adalah tuan rumah di meeting kali ini. Ujar MC sambil membacakan keempat nama mereka yang sempat dititip oleh Melani ke pihak EO. Keempat BOD hanya mengangguk pelan dan tersenyum kepada kedua MC. Lalu selanjutnya selamat datang para CEO. Setelah kata-kata sambutan selesai, maka kedua MC pun mempersilahkan para band pembukaan untuk membawakan sebuah lagu. Saat lagu masih dimainkan oleh band pembukaan, terdengar ponsel Pak Robert berdering. Bentar, katanya Pak Hari yang baru saja mengobrol dengannya. Oh gitu, baik Pak. Saat teleponnya pun ditutup, ia menoleh ke samping. Pak Ar sudah tiba. Oke, kita sambut beliau yuk, jawab Pak Henry. Tapi beliau bilang santai saja, sedikit lagi dia masuk ke dalam. Ada apa Pak Robert? Pak Ar karena sudah tiba di depan. Seketika Pak Hari merinding mendengarnya. Tentu saja, siapa yang tak ingin bertemu dengan Pak Ar karena. Oke guys, terima kasih karena sudah membaca novel-novel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih semangat lagi membuat novel-novel berikutnya.